Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata PowerPoint saya tidak tersedia seperti untuk saya bawa kopinya. Jadi ini judulnya adalah menyoroti kebijakan revolusi KIA dalam meningkatkan Linakes di Vaskes, pemberian ASI eksklusif dan penimbangan balita di Kabupaten Kupang NTT. Jadi kebetulan peneliti keduanya ada Ibu Tresia Ili. Ini adalah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Ini sebetulnya banyak sekali, bahannya 30 slide, tapi mungkin nanti akan dilompat-lompatin ya, karena waktunya hanya 10 menit ya. Baik. Ini peta Kabupaten Kupang itu dekat dengan Kota Kupang, ada di Pulau Timur dan Pulau Semau. Lanjut. Menurut IPKM Diskesdas 2007, Kabupaten Kupang termasuk peringkat 370 dari 440 ya, dan termasuk dalam 154 kabupaten yang daerah bermasalah kesehatan. Kalau dilihat dari angka ya, jadi berdasarkan Diskesdas 2007 dan profil Kabupaten Kupang pada tahun 2010 terjadi peningkatan ya. Jadi baik Linakes KN1 penimbangan, kemudian gizi buruk menurun dan pemberian ASI eksklusif meningkat. Ya, mari kita lihat. Jadi pada tahun 2009 ada kebijakan revolusi KIA yang diterbitkan pada peraturan gubernur nomor 42. Kebijakan ini ditindaklanjuti oleh Kabupaten Kupang dengan PP KIA, yaitu Percepatan Pelayanan KIA tahun 2010. Lanjut. Nah ini revolusi KIA terus ya ini. Nah, tujuan penelitian adalah mengevaluasi implementasi kebijakan revolusi KIA dan PP KIA dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, khususnya persalinan nakes di Vaskes, juga pemberian ASI eksklusif dan penimbangan balita. Metode tempat penelitian kualitatif, informannya adalah kepala dinas, kemudian 6 puskesmas yang dipilih secara klaster, yaitu kepala puskesmas, bidan, TPG. Ini nama-nama 6 puskesmas, kemudian 6 posyandu yang ada di wilayah 6 puskesmas tersebut, yaitu yang menjadi informannya adalah bidan desa, kades, toma, toga, kader, gitu. Penelitiannya di tahun 2012. Cara pengumpulan data, wawancara mendalam, fokus grup diskusi, observasi dan telaah data sekunder dan dokumen. Lanjut. Ini hasil penelitian. Kalau dilihat dari perubahan sarana prasarana dan SDM tahun 2009 dan tahun 2012, di mana tahun 2009 itu sebelum revolusi KIA dan tahun 2012 setelah revolusi KIA terjadi peningkatan jumlah puskesmas ya, sarana, prasarana dan jumlah SDM. Jadi di sini puskesmas Ponetnya dari 2 menjadi 8 yang menonjol, minat dari 8 menjadi 14. Begitu juga jumlah bidan meningkat, hampir 2 kali lipat. Lanjut. Ini perubahan sarana prasarana per tahun. Ya. Tadi sudah, saya kira tidak terlalu penting ini karena sudah kita lihat. Kemudian kebijakan lokal. Ini kalau mengenai kesehatan ibu, peraturan kebijakan lokalnya peraturan Pergub Revolusi KIA, kemudian ada Pergub yang tadi sudah dijelaskan PP KIA, ya. Kemudian dengan adanya kebijakan lokal ini dampak positifnya meningkatnya Linakes dan Lin di Vaskes, kemudian terjalin mitra bidan dan dukun dan kader diatur dengan reward dan punishment. Kades membuat perdes persalinan, Toma, Toga berperan serta dalam persalinan dan kegiatan posyandu. Ada MOU antara puskesmas dengan pihak kecamatan, Satpol PP untuk penyelamatan ibu dan bayi. Kekurangannya yang terjadi, kebijakan revolusi KIA tidak didukung dengan sarana prasarana, SDM,
biaya dan tidak ada monitoring dari provinsi. Gerakan masih terfokus pada kesehatan ibu, belum serius ke masalah gizi balita. Kemudian kebijakan lokal, ada kerjasama dengan IBI, pengadaan bendera dan stiker ibu hamil. Dinas Kesehatan membuat kesepakatan dengan bidan desa, kepala puskesmas dan dukun. Dampak positifnya, bendera dan stiker ibu hamil terpasang di rumah setiap ibu hamil. Ibu bangga dan merasa diperhatikan. Kemudian bidan desa menetap di pustu standby 24 jam. Suami bidan desa menerima dan mengerti. Kepala puskesmas segera melaporkan ke Kadinkes dan Kabid Kesmas bila ada kematian ibu karena akan didenda 1 juta bila lambat melapor. Dukun tidak berani lagi menolong persalinan dan segera melapor Bides bila ada ibu hamil K1 kepada dukun. Kemudian Kades juga membuat perdes persalinan. Kades dan Ibu Kades memantau persalinan kadar mencatat ibu hamil normal, risti dan 4T. Tanggal bersalin di papan kantor Kades, tersedia ambulan desa, kepunyaan warga dan gereja. Toma dan Toga berperan aktif. Kekurangannya, awalnya para suami bides tidak terima, bides standby di pustu, kemudian seorang bides yang ada kasus diganggu oleh warga sehingga bides itu ketakutan. Kemudian seorang kepala puskesmas sudah terkena denda 1 juta karena lambat melaporkan kematian ibu. Kemudian ada kader belum membuat perdes sehingga bides merasa posisinya masih lemah. Oke. Yang ketiga, mengenai penimbangan balita, Kades membuat perdes penimbangan balita. Kerjasama dengan LSM untuk peningkatan gizi balita melalui posyandu, yaitu dari luar WFA, NICE, Alpha Omega, mulai tahun 2009 sampai 2012. Kemudian ada pelatihan ASI eksklusif pada TPG bidan oleh LSM dari luar. Dampak positifnya, kader melakukan kejar timbang atau kejar himbau. Kemudian ada aparat Kades jemput paksa ibu balita untuk timbang di posyandu. Penimbangan balita di posyandu meningkat selama ada pembagian kotak biskuit dan ada demo masak PMT di hari buka posyandu. Penimbangan posyandu tidak terpengaruh atau tidak turun dengan berhentinya bantuan TPG dan bides terlatih. Kemudian kekurangannya, Kades membutuhkan gedung posyandu untuk kegiatan sosial. Kegiatan posyandu tidak numpang lagi. Kader merasa kurang dengan imbalan 20.000 sebulan. Penimbangan balita di beberapa posyandu menurun setelah bantuan LSM dan NGO berhenti. Pelatihan ASI eksklusif pada TPG bidan oleh LSM luar, masih ada TPG bides yang tidak bisa menghitung angka ASI eksklusif. Masih ada TPG yang tidak bisa menghitung gizi buruk dan gizi kurus. ASI eksklusif. Kebijakannya ada, yaitu dari Rektorat Bina Gizi memberikan 10 buah kulkas ASI eksklusif untuk 10 puskesmas di kabupaten di Kebawang. Yang tadi ya 10 puskesmas mempunyai kulkas ASI eksklusif lengkap dan ibu ada yang sudah siap memakainya, tetapi kekurangannya masih banyak ibu yang tidak memanfaatkan kulkas ASI eksklusif karena tidak terbiasa memerah atau menyimpan ASI ya. Kemudian kulkas juga ada yang tidak bisa dimanfaatkan, bahkan rusak karena belum ada aliran listrik 24 jam di beberapa puskesmas. Terus saya kira ini tidak usah. Jadi persalinan di Vaskes ya, tahun 2009 800 angka kumulatifnya 800
pokoknya menaik ya, meningkat dan melonjak ya sampai dengan 2012. Kemudian kematian ibu menurun ya. Saya belum tahu angkanya sebelum 2009, tapi 2011, 13, 2012, 8. Mungkin nanti Bu Tris bisa menjelaskan tahun 2013 berapa. Oke. Jadi kesimpulannya, gerakan revolusi KIA masih dan PPKIA masih terfokus pada kesehatan ibu, belum ke gizi balita dan ASI eksklusif. Terjadi lonjakan Lenakes di Paskes, meningkatnya fasilitas kesehatan relevan dengan meningkatnya puskesmas, perawatan, ponet, pustu, bidan, dan pul. Faktor penguat dari kebijakan adalah reward dan punishment. Tadi sudah dijelaskan, lanjut. Ini analisis perubahan angka ASI eksklusif per tahun, lanjut. Nah, angka ASI eksklusif ini masih diragukan keakuratannya dan belum jelas perubahannya. Ini diakui oleh beberapa TPG, bidan, dan kepala dinas. Beberapa bidan atau TPG masih salah dalam menghitung ASI eksklusif. Pengumpulan angka ASI eksklusif diperoleh dari catatan bidan desa, kunjungan rumah, posyandu, pengakuan ibu, dan cross check pada tetangga. Kendalanya ini kendala budaya, ibu bekerja di ladang, di pasar, kemudian risih memerah ASI, sulit mengembalikan mindset ibu yang sudah terbiasa cocok praktis dengan susu formula yang tadinya dikenalkan oleh nakes sendiri. Terus lanjut di posyandu. Nah, penimbangan balita ini juga ada yang meningkat, ada yang menurun. Lanjut. Ini beberapa posyandu ada yang dengan berhentinya bantuan biskuit dan PMT dari LSM luar dan dalam, itu ada yang menurun, tapi ada juga yang tetap angkanya. Lanjut. Jadi beberapa ada, simpulnya ada 3 yang tetap dan ada 3 yang menurun dari 6 posyandu tadi. Lanjut, Mas. Terus. Nah, kesimpulannya yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian hampir masih ada. Oh ya. Hampir semua kepala desa membuat peraturan desa, kemudian pemberdayaan masyarakatnya sudah cukup baik, kemudian sistem reward dan punishment. Terus lanjut, angka ASI eksklusif bervariasi setiap puskesmas, ada yang naik dan ada yang turun. Kemudian kemampuan TPG-nya menghitung masih diragukan. Lanjut, sarannya gencarkan sosialisasi di TV, tempel poster dan bidan penyuluhan secara detail tentang manfaat ASI eksklusif. Kepala puskesmas akan membuat POA bides untuk ASI eksklusif, adakan perdes, perbuk sebagai follow up dari peraturan Presiden nomor 33. Kulkas ASI eksklusif diberikan kepada puskesmas yang ada listrik 24 jam. Libatkan toga dalam ASI eksklusif seperti halnya persalinan. Kemudian tinjau kembali kebijakan yang kontradiktif antara KB Jampersal dengan ASI eksklusif. Format laporan gizi sangat ruwet dan membingungkan. Ini menurut TPG dan bidan desa, sebanyak 15 halaman dan 29 tabel. Usulnya agar disederhanakan. Kemudian lebih sering ada riset operasional, model pendampingan langsung ke tingkat kecamatan dan desa. Kemudian pemerintah provinsi agar lebih meningkatkan kerjasama dan monitoring evaluasi kegiatan di kabupaten. Kemudian pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar meningkatkan sosialisasi untuk program baru seperti ASI eksklusif dan Jampersal, baik melalui media elektronik maupun cetak. Terima kasih.